tentang semangat hidup lah nya. Cinta. Jadi kehidupan itu kita ini seperti rumput. Oke, sahabat-sahabat Gerhana dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat Gerhana semua. Ngobrol-ngobrol seputar ya aktivitas dan kesibukan masing-masing aja. Berhubung pada kesempatan kali ini berpikir panjang, tapi akhirnya buntu. Ngopi buntu, gak dapat gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Gerhana semuanya. Kita di dunia kadang menghadapi hidup itu kadang ketika tertimpa musibah, tertimpa keterpurukan. Gua ngalamin boy. Ya, iya benar. Gua ngalamin boy. Gua ahlinya itu. Nah, benar. Coba. Baik, sahabat Gerhana, ini bukan menggurui ya, tapi kita belajar dari pengalaman dan memotivasi diri sendiri. Kehidupan itu ya mau tidak mau kita harus jalani. Itu maupun senang, susah, pahit, manis, ya justru itu adalah kehidupan. Kalau kita manis terus itu bukan kehidupan, pahit terus itu juga bukan kehidupan. Manis, pahit, senang, dan susah itu baru yang namanya kehidupan. Dan semua orang pasti mengalami itu. Kalau pernah ini mengalami di saat-saat dalam titik nol gitu. Itu ada berbagai judulnya. Mau di bisnis, percintaan, Bisnis aja dulu. atau di karir. Asmara. Yang enak itu kayaknya karir lah. Karir. Karir. Nanti masalah percintaan udah juga. Iya. Episode selanjutnya kita bahas cinta. Kalau di karir sebenarnya sih kita lebih banyak kalau di karir, karena karir adalah salah satu apa ya, kalau kita bahasa sederhananya itu bantalan kehidupan. Kehidupan itu bisa senang, karena kita bisa hidup ya dari karir. Iya. Ya gitu, dari karir. Dulu titik paling nol di karir itu kita pernah jadi cuci steam, jadi jahit pernah, kita di Jakarta cuci steam pernah, jadi kondektur angkot juga pernah. Dulu itu tidak terasa pahit, tapi sekarang mengingat itu adalah fondasi yang apa ya, kalau disebut sekarang itu buat pantulan kita supaya lebih kuat lagi. Ternyata itu adalah salah satu apa ya yang disebutnya itu membentengi kita. Saya jujur dulu Kang Mardan steam, jahit, jadi kondektur, tunggu WC saya ngalamin itu kehidupan saya dulu. Tapi sekarang enggak kan? Paling pahit itu Kang Bendot, paling pahit itu saat saya tunggu WC Kang. Paling pahit itu orang mah pipis, kita mah bersihin bro. Anjir, mending cewek, cowok kita bersihin bekas pipis cowok anjir. Tapi kan itu kerjaan enak bro. Kita hanya duduk diam sambil nunggu ini pakai aja. kotak ya. Kan orang keluar dari WC 2000 Duduk digaji. Iya. Duduk digaji itu. Nah justru dari situ enaknya kalau kamar mandinya ada lubangnya. Kamar mandi kan full set. Oh, pantasan. Full set bos. Gitu. Tapi di situ kita dapat apa ya? Kalau ini dapat penggambaran kehidupan. Jadi yang sifatnya air seni pun ketika kita syukuri itu akan menjadi kebahagiaan. Asik. Gitu. Karena dengan
orang pipis, dengan orang mengejek kita kalau kita di kehidupan, orang menghina kita. Ketika kita bersyukur, ketika kita bisa menerima itu dan kita berhusnudzon, itu akan menjadi pundi-pundi rupiah. Kalau dari segi materi, kalau dari kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan. Karena jujur, ketika aya nu ngahina teh, ketika aya nu pipis teh orang teh atok. Nah seharusnya di kehidupan itu mengaplikasikan seperti itu. Ketika ada orang yang menghina kita, menghujat kita, menyepelekan kita, seharusnya kita itu bersyukur. Karena dari bersyukur itu kita akan mendapat kebahagiaan dan kesuksesan. Nah itu yang dulu saya coba terus saya jalanin aja kehidupan jaga WC di situ. Dan ketika kehidupan sudah dewasa seperti ini, penggambarannya seperti itu, ketika ada yang menghina, menyela, menghujat kita, ya kita syukuri. Dan yang kita dapat bukan kebahagiaan, seneng anu kieu teh bro, anu nyisir teh seneng. Jadi anu ngahina teh nanti kudu seneng sebenarnya mah gitu. Ulah nyeri hati komo hauk gaplok mah ulah itu. Nah, untuk bisa bangkit dari situasi seperti itu bagaimana? Apakah trik-trik gitu kan, cara untuk mengembalikan ataupun menjadikan pribadi supaya lebih maju lagi? Kalau dulu sih saya ya, dari pahitnya kehidupan, dari yaitu jatuh dari bisnis lah, karir juga masih merintis, cinta juga putus. Asik. Ada posisi di paling titik nol. Paling titik nol di situ. Apa sih kata Kang Madar kan gitu pertanyaan yang bisa membuat kita bangkit? Ya tadi, karena kita ini hanya pemeran, aktor dari kehidupan, dan skenario-nya itu Allah yang buat, Tuhan yang buat. Jadi ketika kita melawan karakter yang Allah sudah ciptakan, skenario Allah yang kita ciptakan buat kita lawan, kita yang akan terhempas. Kita yang akan selalu akan merasa sakit hati, selalu merasa berkurang. Tapi ketika kita berserah, kita ikuti alurnya, kita jalani kehidupannya dengan catatan bersyukur. Maka ketika Kang Madhan bertanya, apa sih kunci bangkit? Kita bersyukur dan berserah diri. Tapi kita harus ingat, Allah tidak akan merubah kita ketika kita tidak berubah. Luar biasa. Gitu. Kalau saya dulu berserah, ikhlas, Mantap. jalani terus. Dan yang menjadi moto saya, patokan saya itu. Jadi intinya kita harus bisa menjadi diri sendiri. Pertama itu, kita bercermin dari kehidupan kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita syukuri, jalani, hidupi, dan kita ingat Allah itu tidak akan merubah manusia ketika manusia ini bisa berubah. Dan alhamdulillah kita bisa bangkit dan bisa ketawa sama teman-teman seperti ini adalah salah satu keberhasilan dari kemerdekaan itu. Mantap. Itu gak ada, wah pokoknya namanya nyeri, perih, pahit, lebih pahit dari ini. Kalau kehidupan, kalau udah di titik nol, lebih pahit dari ini. Pahitnya kayak kopi. Wah pokoknya kopinya lengket, ini mah pahitnya boy. Kayak sakit hati, kayak diduain sama cewek. Gua yang paling nol. Kalau Kang Bendot nih, pasti pernah lah mengalami titik nol seperti itu. Solusi yang pertama Kang Bendot lakukan apa? Ya pertama kita satu berusaha intinya ya untuk menuju kesuksesan. Nah, kita kan kehidupannya kan kadang kita jatuh dari nol. Gimana caranya itu nol itu jadi angka? Disitulah kita berpikir nanti kita ke depannya bagaimana. Yang dari nol itu kita jadikan pelajaran buat kita. Nah, yang sudah itu kemungkinan. Kalau Kang Madhan Intinya gimana, kita semangat aja, semangat untuk kedepannya biar lebih sukses. Yang ke belakang kita Jadi jadikan kalau pelajaran. Jadi kalau kata sederhana, kalau kata Kang Bendot mah gini, jangan cepat menyerah, Iya. terus berusaha. dan Ini berjuang. kadang kita lelah itu di situ. Padahal kalau kata sprinter Jamaika, kalau saya ngutip sprinter pelari Jamaika itu, semakin kita lelah, semakin kita susah bernapas, finish itu sudah di depan. Jadi bagi teman-teman sahabat Gerhana, ketika kita mau bangkit dan kita di fase paling lelah, ingat jangan menyerah di situ. Lanjutkan berjuang karena finish sudah di depan dan kita akan menjadi pemenang. Itu Oke. kalau tema Itu kan dari kehidupan Kang Madhan ya.
dari kehidupan, dari kacamata lu Badung, ini Badung, saya mah Badung, hidupnya Badung saya mah. Bager, orang bager. Badung saya mah. Sekarang saya ingin melihat secara kacamata kita ke religi lah. Karena kan Kang Madad itu di lingkungan pesantren dan pasti ada petua-petua atau ada apa ya yang disebut motivasi secara religi. Itu cek lu Badung. Lamun cek anu Kang Amil lah ya namanya. Lain Kang Emil punten sahabat Gerhana, ini mah Kang Amil. Kalau Kang Emil mah gubernur kita Jawa Barat gitu ya. Ini mah untuk Kang Amil gitu. Kalau menghadapi masalah yang kita lagi di titik nol, lamun cek pahit sama kopi pahit pisan gitu ya. Menurut religi. Kacamata secara religinya. Apa yang harus kita lakukan? Itu terlepas mau pengalaman maupun secara pengetahuan agama. Kehidupan berbicara dari kacamata pribadi. Ya, Kalau saya kan orangnya lurus aja nih. Jadi berusaha menghindari suatu permasalahan. Tapi sayangnya gitu kan dari sikap lurus ini ya stagnan. Kadang gitu kan kalau ada turun pun nggak turun sampai ke bawah. Kalaupun naik pun susah untuk naiknya karena datar-datar saja. jadi hidupnya safety berarti ya. Ya, Safety berarti kehidupannya. Kalau saya kan hidupnya sirkuit sentul boy. Lurus, belok kadang-kadang, naik kadang-kadang. Kalau Kang Amal kan di tol. Lurus aja. Kan jalan, bermasa udah diingetin sama Ramur. Kurangi kecepatan, kurangin yang ini. Kalau kita mau tabrak terus. Nah, gimana? Titik terendah itu ketika kita itu benar-benar malas untuk melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas kita malas. Pengennya jadi kaum rebahan di kamar, berdiam diri, menyendiri gitu kan. Maaf nih, saya potong. Iya. Sekarang kan apa ya, kaum rebahan itu sudah menjadi apa ya? Disebutnya itu apa? Udah ada komunitasnya. Katakanlah gitu. Malahan ada mengkampanyekan jadi kaum rebahan. Padahal itu kan secara dampak sosial maupun karir itu sebenarnya menghambat untuk kita mempelajari kehidupan. Nah, tadi kan Kang Madad udah bilang kalau Kang Madad ini salah satu kaum rebahan sahabat Gerhana. Gimana cara supaya gak usah rebahan dah, gue mah lepas deh gitu. Iya. Itu kan orang-orang yang itu susah lepas dari situ sebenarnya. Ya kayak sekarang ini kan. Ini lepas dari rebahan ini. Ini nih karena ini adalah yang saya alami, adalah orang-orang yang rebahan. Nah, solusi untuk bisa bangkit daripada suasana yang nyaman akan suatu keadaan, yaitu pertama adalah bangkit. Ya, orang gitu kan tidak akan sampai kepada tangga-tangga berikutnya bila tidak melangkah, tidak bergerak. Maka ayo paksakan. Pertama adalah paksakan dulu. Minimal kita ya untuk membuat suatu pekerjaan nih. Rasanya pekerjaan itu berat, besar, susah gitu kan. Akhirnya saking terbebaninya ini nih pikiran jadi kaum rebahan. Tapi ada tapi kalau saat sudah dikerjakan, diawali dengan bismillah, buka laptop gitu kan, terus mulai ngetik mulai bikin cover lah, daftar istilah, kata pengantar, akhirnya jadi keenak. Yang asalnya males kan, akhirnya satu pekerjaan itu bisa selesai dalam satu malam. Itu SKS. Gini bro, kalau dasarnya santri gitu nih, apa-apa di bismillahin. Bismillah bro, jangan selingkuh bismillah loh. Beda dengan kita, ajan terus bro. Masalah selingkuh bang. Iyalah santri, gimana mau selingkuh? Takut. Nah gitu, jadi poin yang gue dapet dari jawabannya Kang Madad, pertama kita bismillah. Yang kedua, paksakan. Dan apa yang menjadi jalan kita untuk bangkit, jangan dibuat beban, tapi dibuat hiburan. Dan itu akan menjadi kita bisa keluar dari lingkaran yang tadi kaum rebahan. Jadi bismillah, paksakan, dan buat apa yang menjadi tangga buat kehidupan kita ini adalah hiburan. Insya Allah kita akan keluar dari kaum rebahan.
menghadapi hidup itu mudah. Kenapa harus dipersulit? Mudah sebenarnya. Segala sesuatu sudah ada aturan. Tinggal ikut ritme aturan itu. Aturan agamanya ada yang disebut dengan norma agama. Aturan sosialnya ada yang disebut dengan norma sosial, norma kesusilaan, norma kesopanan. Tinggal kita menjadi orang yang taat terhadap aturan, sehingga hidup itu akan terasa mudah, tidak terbebani. Seperti itu saudara-saudaraku yang saya cintai. Jadi kesimpulannya, obrolan hari ini yang kita sorot dan kita pandang dari tentang kehidupan, benar kata Kang Madhat dan Kang Bendot, ya intinya kehidupan itu mudah. Yang membuat kita ribet, yang membuat kita susah, kadang ego kita dan pola pikir kita. Seperti itu. Jadi kehidupan itu syukuri, jalani, dan apa yang kita bisa perbuat, perbuatlah dengan catatan, berbuat dengan hal-hal yang positif. Lelah boleh, menyerah jangan. Karena sukses tidak dihasilkan dari kelelahan, karena sukses dihasilkan dari perjuangan. Pokoknya buat sahabat Gerhana, tetap berjuang, bersyukur, berbuat yang terbaik buat dirimu dan buat orang lain. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita kehidupan kamu, sahabat Gerhana semua, itu akan menjadi kenyataan. Karena kehidupan harus dijalankan dan disyukuri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Let's go. Salam persahabatan Gerhana. Ingat, buat kesuksesan Gerhana Channel, mudah-mudahan kita selalu kompak dan istiqomah mengangkat potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Sahabat Gerhana, grrrr. Asli pahit nah. Ampun nah. Pahit kasih, pahit. Orang